Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haskuti. Saya bekerja di unit SMP Negeri 3 Sunggal dan saat ini merupakan CKB Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya akan melakukan pra-observasi kepada guru matematika kelas 7 yaitu Ibu Nurlia Mona Sapitri. Terima kasih kepada Bu Sri Haskuti. Perkenalkan, nama saya Nurlia Mona Sapitri. Saya seorang guru matematika yang mengajar di kelas 7 di SMP Negeri 3 Sunggal. Baik Bu Mona. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih Bu Sri Haskuti. Nantinya yang akan datang, saya akan mengajarkan penyajian data matematika untuk kelas 7. Nah, apa sih yang ingin saya sampaikan di sini? Saya berharap siswa dapat menyajikan data itu dalam bentuk tabel yang pertama, yang kedua dalam bentuk diagram batang, yang ketiga dalam bentuk diagram garis, dan yang keempat adalah dalam bentuk diagram. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kalau area pengembangannya sendiri Bu Mona, bagaimana Bu yang ingin Ibu capai atau lakukan pada saat nanti saya observasi? Jadi yang saya sampaikan nanti kan proses pembelajaran dari berdiferensiasi ya. Jadi di situ mewakil dari konten, kemudian prosesnya, kemudian hingga menghasilkan produk nantinya setelah kita melakukan pembelajaran, perancangan pembelajaran. Jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Strateginya sih saya mengelompokkan atau memetakan sesuai dengan kemampuan siswa. Di sini saya nantinya akan mengajarkan melalui beberapa pemetaan siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini saya menggunakan model discovery learning, menerapkan juga proses pembelajaran yang saya sampaikan tadi yaitu diferensiasi. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti? Jadi medianya saya akan mencoba dengan menggunakan yang pertama PowerPoint dan melampirkan video dari YouTube yang bisa dilihat anak-anak agar mereka lebih tertarik. Mungkin sebelumnya dengan secara monoton atau secara tradisional sebelumnya gitu, mungkin mereka kurang meminati belajar matematika itu. Jadi kemungkinan saya akan menggunakan beberapa media. Oke. Kira-kira apa nih ya Ibu akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di hari apa dan pukul berapa nih ya Bu? Kemungkinan jika tidak salah saya bisa melakukannya di hari Rabu minggu depan ya Bu, sekitar pukul 8.50. Ya, jika nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi ataupun observasi, bersediakah Ibu untuk saya supervisi ya Bu ya? Ya, kita juga nanti akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya supervisi di dalam kelas Ibu. Jadi pada saat nanti pasca observasi kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Siap Bu? Ya, terima kasih ya Bu Mona. Ya, baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Semoga hari ini dalam keadaan baik kita semua. Semangat.
penyajian data ini hari ini, jadi agar kita mengetahui atau kalian mengetahui atau siswa mengetahui bagaimana cara diagram itu terbagi lagi, ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, ya kan? Nah, jadi tujuan utamanya hari ini kita belajar agar kalian semua mengetahui cara menyajikan. Kemudian ini belajarnya, mari kita melakukan namanya ice breathing supaya kita lebih nyaman dan lebih memiliki konsentrasi yang baik. Oke, sekali lagi tarik nafasnya, hembuskan nafasnya. Sekali lagi tarik nafasnya, hembuskan nafasnya. Oke, dalam keadaan baik. Nah, kita mulai ice breathingnya. Jadi kalau ibu bilang tangan kiri, maka kamu akan mengangkat tangan kanan. Paham? Kalau ibu bilang tangan kanan, maka kamu akan mengangkat tangan kiri. Oke? Satu lagi, jika ibu bilang pegang mulutmu, maka yang harus kamu pegang apa? Di hidung. Oke? Paham? Kita mulai. 1, 2, 3. Mulut. Ya, boleh disebutkan ya apa jawabannya ya? Dimulai. Mulut. Hidung. Tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kanan. Tangan kiri. Mulut. Hidung. Bisa? Bisa. Semoga bisa nantinya akan berproses. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, materinya, maka kalian akan ibu perlihatkan dulu video dengan materi penyajian data yang telah ibu paparkan. Kita perhatikan dengan baik dan serius, oke? Jadi nanti jangan ada kesalahpahaman. Kalau kamu sedikit aja juga konsen, paham? Kita lihat sama-sama ya. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kita akan belajar penyajian data. Pada pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan apa itu data dan cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel ataupun diagram. Apa perbedaan cara pengumpulan data dan dalam kondisi apa dulu? Oh iya, jadi tadi ada cara pengumpulan data. Ada berapa cara pengumpulan data tadi? Sampai ingat? Iya, ada berapa? Ada yang ingat? Iya, 3. Sebutkan salah satunya aja apa? Diagram batang. Apa? Apa? Tangan dari itu. Langsung dapat ini hari ini. Ya, tangan kanan, Pak. Diagram batang. Iya, bukan. Belum tepat. Iya. Iya, wawancara ada 3. Yang kedua apa? Tangan kanan kiri. Iya, angket. Kemudian apa? Iya, observasi. Ada 3 cara mengumpulkan data. Berarti paham ini yang bisa jawab ya. Dia tadi melihat. Ada pertama wawancara, yang kedua angket, yang ketiga observasi. Nah, perintah yang berbeda. Maka lihat sendiri lembar kerja masing-masing. Jangan kelompok A bertanya ke kelompok B, kelompok B bertanya ke kelompok C. Jadi dibuat kelompok ini, maka yang harus diskusi kelompok A semua anggota kelompok A, semua anggota kelompok B, dan semua anggota kelompok C. Jadi yang pertama kamu isi dulu data diri yang ada di atas. Paham? Nah, kemudian dikasih petunjuk, dikasih soal. Dibaca petunjuknya, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kerjakan secara sakral bersama anggota kelompok. Yang ketiga, semua kelompok dibebaskan menentukan pemilihan bentuk penyajian data. Tadi ada berapa bentuk penyajian data? Data aja, sebutkan. Iya, ada 4, ya kan? Nah, jadi ada datanya, kalian sendiri terserah mau menyajikannya dalam bentuk apa. Boleh diagram, boleh tabel, boleh diagram batang, boleh diagram garis, atau diagram lingkaran, boleh. Oke? Kemudian nanti setelah kamu kerjakan semua
Nah, itulah hasil materi kita hari ini yang dapat kita simpulkan bersama. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sri Hasuti, unit kerja SMP Negeri 3 Sunggal. Saat ini sedang mengikuti PGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini kita akan lanjut tahapan yang ketiga, yaitu pasca observasi. Dalam hal ini akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Rosmiati dan Ibu Nurlia Mona sebagai orang yang sudah saya supervisi dan saya sudah observasi. Baik Bu Mona, dari apa yang sudah saya supervisi kemarin di dalam kelas, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan melalui percakapan kita pada hari ini? Baik Bu, jadi yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini, kita sharing-sharing atau berbagi lah Bu, terkait dengan pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan, apa kekurangannya dan bagaimana saya memperbaikinya agar kedepannya saya juga lebih baik lagi ketika memasuki materi-materi yang akan datang. Oke, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi kelas mengenai praktik mengajar di dalam kelas kemarin itu? Alhamdulillah ya, sekarang ini saat ini saya merasa lega gitu ya dengan observasi kemarin, karena pun anak-anak sangat merasa antusias gitu dengan pengenalan media yang saya gunakan. Kebetulan baru kali ini dicoba gitu ya, jadi mereka juga menyenangkan gitu, mungkin karena baru didapatkan dari saya. Jadi mereka senang ya Bu ya, karena Ibu kemarin menampilkan media pembelajaran YouTube gitu ya Bu ya, kemudian PowerPoint-nya yang sebelumnya mereka belum dapatkan. Oke. Terkait tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, kira-kira menurut Ibu sendiri, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin itu apakah sudah dapat tercapai Bu? Kalau menurut saya pribadi, alhamdulillah sudah tercapai ya apa yang saya harapkan kepada siswa yang mendapatkan pembelajaran saya kemarin. Terutama terlihat pada mereka menyelesaikan LKPD yang saya berikan juga sangat baik. Jadi sudah tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan Ibu ya. Jadi kan Bu, apakah menurut Ibu pembelajaran yang kemarin berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu telah sampaikan sudah baik menurut Ibu? Menurut saya ya cukup baik Bu, karena saya melakukan pembelajaran secara konseptual dari mulai RPP-nya, metode, media sampai ke tahap terakhirnya sudah saya lakukan. Ada nggak yang harus diperbaiki dari apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Mungkin kalau perbaikannya pada pembelajaran diferensial ini mungkin belum sepenuhnya ya saya lakukan. Mungkin beberapa yang memang sudah ada tapi mungkin belum cukup untuk pengembangannya lebih baik lah, lebih dalam kekurangannya. Jadi perlu perbaikan gitu ya, mungkin tahapan-tahapannya seperti itu ya. Oke, terkait area pengembangan yang Ibu lakukan, barusan Ibu juga ada menyampaikan ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu ya dari apa yang sudah Ibu sampaikan dalam pembelajaran. Nah di sini Ibu ingin memperbaikinya, apakah ada cara-cara atau strategi yang akan Ibu lakukan? Bisa Ibu ceritakan Ibu rencana perbaikannya ke depannya? Ya mungkin pertama yang akan saya lakukan mungkin menambah ilmu pengetahuan saya melalui dengan melihat platform Merdeka Belajar atau melihat sumber-sumber belajar yang lain seperti YouTube, media sosial, dan lain-lain. Mungkin itulah yang strategi saya ke depan untuk mendapatkan yang sesuai harapan. Sekarang banyak ya Bu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pengembangan diri ya Bu, seperti yang dikatakan sudah baik sekali. Jadi Bu Mona sudah berpikir
bisa kita belajar dari PMM gitu ya, dari YouTube atau media-media lain. Jadi dari terkait rencana Ibu ini, kira-kira kapan Ibu bisa memulainya dan berapa lama nih targetnya? Kalau saya pribadi pastinya lebih ingin secepatnya gitu ya Bu, bisa dilakukan tanpa ada tanpa ada pembatalan atau ditunda-tunda lagi. Inginnya sih secepatnya, kira-kira 6 bulan ke depan lalu bisa tercapai semua. Gitu ya Bu ya. Jadi rencana Ibu berarti 6 bulan ke depan, kalau bisa lebih awal seperti itu Ibu. Dalam hal ini ada nggak sosok sumber inspirasi Ibu ya untuk menyemangati atau memotivasi Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini? Gitu. Pasti ya Bu ada, yaitu pasti rekan-rekan kerja kita sesama guru, baik itu kepala sekolah ataupun guru-guru lain seperti Ibu Sri Hastuti juga menjadi motivasi terbesar untuk saya ke depan. Iya, terima kasih Ibu. Jadi Ibu sudah bicara tentang sumber. Jadi ini kita kan kita saat ini kan sedang melaksanakan coaching ya Bu. Jadi saya mencoba mengetahui gitu ya kendala apa yang Ibu hadapi di dalam kelas kemarin, tapi Ibu sudah dapat tuh mencari solusinya sendiri, bukan saya yang menyelesaikan solusi apa yang terjadi di dalam pembelajaran kelas kemarin. Jadi perasaan Ibu sekarang bagaimana setelah saya coaching ya Ibu? Pasti yang pertama lega, yang kedua itu merasa senang karena banyak pelajaran yang bisa diambil dari dunia Bu. Selain ilmu pengetahuan saya bertambah, kemudian saya mendapatkan kritik atau masukan gitu bagaimana saya mengajar selama ini kan ngajarnya paling ya gitu-gitu aja gitu ya, yang ada lebihnya nggak tahu kita kurangnya di mana, lebihnya di mana. Kalau dengan adanya supervisi ini saya merasa ada masukan itu terhadap saya agar menjadi lebih baik lagi. Oke Bu Mona, terima kasih. Semoga Bu Mona lebih baik lagi di kedepannya. Saya Bu Mona juga bisa memajukan sekolah kita ini. Terima kasih sekali lagi Bu Mona, terima kasih Ibu PP. Cukup sekian untuk tahapan pasca observasi saya di tahapan 3 ini.